apa yang kamu lakukan dengan menghapus jejak digitalmu ini di beranda Benteng Takeshi, saya kira itu tidak akan menghapus videomu di langit karena itu sudah banyak yang memiliki video itu, termasuk saya juga ada. Menyatakan menolak terhadap adanya laporan-laporan yang sudah masuk ke Polres atau menolak semuanya, karena ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan melalui proses. Yang kedua, tentu istrimu juga punya barang bukti yang sudah diserahkan kepada penyidik. Jadi memang agak sangat berat ini kamu bisa lepas dari kasus ini, Pahim. Intinya kalau saya adalah kamu harus mengakui saja semuanya, berbaik-baik sehingga hukumanmu bisa ringan. Karena kalau tidak, ini bisa hukuman maksimal ini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada hal yang menarik di mana Pahim Mawardi beberapa hari ini mengupload setidaknya ada 2 video di Benteng Takeshi. Video pertamanya adalah klarifikasi terhadap pelaporan yang dilakukan oleh istrinya. Kemudian video kedua adalah klarifikasi atas penolakan terhadap dilaporkannya dirinya oleh istrinya. Jadi dia menolak untuk dilaporkan. Nah, kedua video ini sekarang sudah hilang di beranda Benteng Takeshi. Entah apa yang membuat Pahim Mawardi menghapus video itu. Yang pasti bahwa kalaupun misalnya itu sudah dihapus, Pahim Mawardi ini sepertinya lupa bahwa jejak digital itu kejam. Sudah banyak orang yang mengcopy dan mendownload itu. Dan bahkan sudah beredar di dunia maya. Beberapa penggiat media sosial juga sudah mengomentari itu. Termasuk saya kira KBN Nusantara juga sudah mengomentari itu video yang kedua. Ketika Ustaz Pahim menolak untuk dilaporkan. Jadi kelihatan bahwa memang Ustaz Pahim ini orangnya tidak paham persoalan. Jadi selama ini dia hanya melakukan sesuatu hanya berdasarkan instingnya saja. Tidak berdasarkan logika dan akal sehat. Yang namanya media sosial, kalau sudah diupload, sekalipun Anda hapus di situ, tetap akan ada menjadi bukti jejak digitalmu. Dan memang saya juga menilai bahwa ketika kamu mengupload video itu atau membuat konten terhadap pelaporan yang diberikan oleh istrimu, itu semakin memperjelas posisimu sebenarnya bahwa kamu ada dalam masalah besar. Pertama, ada beberapa informasi yang simpang siur saat kamu mengklarifikasi bahwa yang melaporkan kamu itu adalah mantan istrimu. Sementara di sisi lain, kamu sendiri mengatakan bahwa dia masih tidur bersama dengan saya. Dan itu ketemu dengan pernyataan istrimu saat diwawancarai oleh media Indonesia di TV One kalau tidak salah beberapa malam yang lalu. Di Apa Kabar Indonesia Malam, mohon maaf. Di beberapa malam yang lalu ya. Nah, oleh karena itu, saya simpang itu. Pada saat kamu melakukan penolakan untuk dilapor. Jadi mestinya yang kau lakukan Pahim, kamu datangi kantor polisi. Di sanalah kamu mengklarifikasi, bukan di media sosial. Nah, itu makanya pakai penasihat hukum. Itu banyak penasihat hukum PA 212 itu. Coba digunakan mereka untuk membela kamu, untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum, pikiran sehingga kamu tidak salah langkah. Karena selama ini kamu salah langkah. Kamu pikir berhadapan dengan hukum itu sama dengan berhadapan dengan massa yang hanya membutuhkan klarifikasi sudah selesai. Tidak. Jadi siapkan seluruh jawaban-jawabanmu. Jangan kamu memberikan klarifikasi di media, apalagi di YouTube. Menolak dilapor. Apa yang kau tolak? Tidak boleh itu ada orang menolak pelaporan. Yang kau harus lakukan adalah bagaimana penolakanmu itu di depan penyidik harus kau sampaikan. Berikan alasan-alasanmu.
Tetapi apapun juga, saya kira seluruh alasan-alasanmu runtuh bila mana hasil visum itu sudah selesai dan positif bahwa kau melakukan. Nah, itu. Yang kedua, tentu istrimu juga punya barang bukti yang sudah diserahkan kepada penyidik. Jadi memang agak sangat berat ini kamu bisa lepas dari kasus ini, Pahim. Intinya kalau saya adalah kamu harus mengakui saja semuanya, berbaik-baik sehingga hukumanmu bisa ringan. Karena kalau tidak, ini bisa hukuman maksimal ini. Kalau sampai betul-betul pencabulan itu minimal 15 tahun itu, Pahim. Dan itu 15 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Kau akan meradan di sana. Apalagi kalau misalnya tuntutannya seperti yang dilakukan di Jawa Barat itu, yang sampai hukuman mati kan. Dan itu bisa saja terjadi. Saya kira tergantung kekuatan daripada korban ini untuk melaporkan diri ke polisi, karena memang kasus-kasus begini memang banyak juga orang yang merasa malu, risih. Padahal mestinya dalam situasi seperti ini masyarakat harus membantu korban-korban yang memang pernah dijahili oleh manusia laknat ini. Harus ke kantor polisi melaporkan diri dan membawa hasil visumnya sehingga memudahkan kerja-kerja kepolisian. Dan saya juga apresiasi dalam video sebelumnya yang saya up bahwa masyarakat Jember hari ini sudah bergerak untuk memberikan support moral kepada polisi untuk bagaimana supaya kasus ini betul-betul dipantau dengan baik. Dan tentu kita pun berharap para penggiat media sosial sangat mengharapkan pihak kepolisian tegas dan betul-betul menjalankan hukum dengan baik. Karena kalau tidak, maka peristiwa-peristiwa seperti ini akan terus berulang. Dan tentu inilah membutuhkan moralitas di sini, termasuk bagaimana para saksi itu masyarakat harus betul-betul memberikan support. Jangan kemudian dilemahkan mentalnya, mereka harus dikuatkan, mereka harus dibantu bahwa ini adalah proses yang harus dilalui dalam rangka untuk menegakkan hukum dan semua harus dikuatkan. Dan termasuk istrinya Pahim Mawardi ini harus kuat mentalnya menghadapi ini, karena dia sudah tahu sendiri bahwa suaminya ini licik, licin dan penuh dengan pokoknya kalau kita dengar penjelasan istrinya, dia sudah paham betul seperti apa suaminya ini. Jadi mudah-mudahan karena dia sudah paham, dia tahu apa yang dia harus lakukan. Tapi alhamdulillah karena juga sudah berani bicara di media besar. Itu satu kesyukuran. Artinya apa? Ruang besar terbuka untuk bagaimana kasus ini betul-betul bisa ditegakkan dengan baik dan menjadi support moral bagi pihak kepolisian untuk tidak tanggung-tanggung, sekalipun saya yakin banyak kecaman dan ancaman datang dari para kadrung-kadrung yang ada di belakang Pahim Mawardi ini. Oke sahabat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.